Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman ya, gua akan coba update news seputar Bitcoin ya dan sentimennya teman ya. Jadi ada apa aja dan ada beberapa faktor apa aja yang mempengaruhi harga dari Bitcoin saat ini gitu teman ya. Dan apakah kedepannya Bitcoin masih akan bullish aja atau bagaimana? Nanti bakal gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis teman. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin baru tahu channel gua dan belum subscribe, kalian tinggal subscribe dulu teman. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung dulu teman ya. Karena di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan gue juga seringkali teman ya untuk share crypto and coin air token yang cukup potensial teman ya. Dan kalian juga bisa sharing crypto ke gua dan teman-teman yang ada di grup ini, dan semua itu gratis ya. Dan untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. So tunggu apa lagi, gue tunggu kalian di grup Telegram teman. Oke? Oke, jadi kita langsung aja untuk pergi ke CMC untuk melihat atau ngepantau-pantau beberapa perkembangan market kripto. Dan di sini untuk Fear and Greed Index ini tumbuh ya 65 poinnya, teman-teman. Artinya tingkat keserakahannya itu sudah mulai naik lagi. Karena memang semenjak halving ini gitu teman ya, penurunannya cukup tipis ya, lebih banyakkan kenaikan daripada penjualan, teman-teman. Dan kalau kita lihat memang saat ini harga dari Bitcoin sendiri itu sudah lebih dari 66.000. Apakah berlanjut? Nanti bakal kita lihat bareng-bareng, teman-teman. Dan dalam kurun waktu 24 jam Bitcoin tumbuh 3,12% ya, diikuti dari beberapa altcoin lainnya yang rata-rata tumbuh 1-3%-an lah juga temen ya. Mungkin ada yang beberapa ya 6%, 5% kayak Solana dan SRP temen. Dan kalau kita lihat memang temen ya, sebenarnya untuk target penurunan gua untuk Bitcoin itu masih sama. Nanti bakal kita cek bareng-bareng aja temen ya. Jadi kali ini gua akan coba untuk fokus dulu untuk mengenai sentimennya temen. Jadi semenjak halving ya atau pengurangan biaya reward dari penambangan Bitcoin itu sendiri, itu sudah banyak sekali ya faktor-faktor atau news-news bermunculan ya, good news ya. Salah satunya ini nih, gue kutip dari Wager.guru, teman. Katanya Uni Emirat Arab atau UAE memimpin Timur Tengah dalam adopsi cryptocurrency. Katanya 72% memegang BTC untuk di Uni Emirat Arab ini, teman ya. Dan kita tahu Uni Emirat Arab adalah salah satu negara yang cukup kaya lah bisa dibilang gitu, teman ya. Katanya di sana itu perdagangan mata uang kripto di Timur Tengah itu naik hingga 166% ya di kalangan pedagang harian, teman. Itu pada tahun lalu, teman. Nah, dan pada tahun 2024 katanya terdapat rata-rata itu 500.000 pedagang kripto harian secara lokal, teman. Wow, ya cukup besar banget nih Uni Emirat Arab ya. Katanya saat ini tuh memimpin wilayah dalam adopsi kripto sebesar 72% pengguna lokal berinvestasi semua pada koin, teman. Benar-benar si Uni Emirat Arab ini udah benar-benar gak mau ketinggalan ya untuk para warganya sana yang rata-rata mengalokasikan investasinya ke Bitcoin. Tapi gini teman ya, kalau kalian perhatikan setelah halving ini kan banyak sekali sentimen news yang bagus ya. Tapi kalian juga harus hati-hati juga. Bisa aja loh news-news seperti ini dibuat oleh para yang punya kepentingan ya, atau misalkan kalian well ya, misalkan gue well misalkan ya, misalkan gue udah masuk banyak di BTC dan gue pengen TP, gue bisa aja bikin news yang bagus-bagus gitu ya, atau ngebayar media-media gitu ya untuk ningkatin traffic, atau gue nge-tweet sesuatu gitu ya agar ningkatin traffic dulu ya. Setelah gue sekiranya opit, gue akan buang barang. Jadi harap hati-hati juga. Karena memang katalis di tahun 2024 ini cukup banyak teman ya, kalau kalian perhatiin ya, yang bisa menyebabkan naik turunnya harga dari cryptocurrency, teman ya. Ya salah satunya yang menonjol saat ini itu mengenai geopolitik ya, geopolitik yang terjadi saat ini, bahwa mengenai Rusia dan Ukraina, dan bahkan kemarin juga sempat gue infoin juga di grup Telegram ya, bahwa Amerika
benar-benar mementingkan pendanaan perang nih untuk Ukraina dan Israel. Dan kemarin juga udah dibantu ya sekitar 60 berapa gitu ya. Di updatean video Bitcoin gue jelasin itu semua. Itu adalah salah satu katalis yang menurut gue mengenai geopolitik ya, yang bisa menyebabkan turun harga dari cryptocurrency itu sendiri. Nah, selain itu apa bang? Selain itu banyak sih temen ya. Kemarin gue sepertinya udah jelasin ya ke teman-teman semua ya, bahwa halving ini kan rewardnya berkurang separuh ya. Otomatis para penambang ketika berhasil memvalidasi transaksi di blockchain dari Bitcoin, itu rewardnya mendapatkan sedikit ya, atau separuh atau 50% dari reward tahun kemarin. Yang tadinya 6, berapa, saat ini 3,1 Bitcoin gitu teman. Artinya berkurang separuh banget. Dan itu akan terasa dampaknya ya untuk biaya produksi atau biaya minernya nanti, itu akan terasa 1-2 bulan ke depan. Jadi harap hati-hati. Gue ngerinya apa? Gue ngerinya saat ini banyak pom-poman info good news harga-harga naik. Ketika udah naik, nanti ketika para miner itu udah di titik dimana mereka benar-benar ngebutuhin dana buat biaya penambangan ya, mereka ngejual Bitcoinnya, dan di saat itulah short untuk market. Jadi banyak perubahan-perubahan harga atau news-news sentimen yang bisa menyebabkan hal itu terjadi saat ini gitu teman ya. Jadi ada news-news seperti ini, kalian jangan seneng dulu gitu teman. Oke. Nah, selain faktor geopolitik ya, para penambangan tadi gitu teman ya. Nah, kalian juga harus ingat teman ya, di sini ya, ini gue kutip juga nih ya dari salah satu kandidat ya, dari presiden dari AS gitu teman ya. Jadi pemilu Amerika Serikat di 2024 ini akan jatuh pada Selasa 5 November 2024 teman ya. Biasanya hal tersebut juga bisa menyebabkan naik turunnya harga dari market cryptocurrency. Nah, tapi ini ada news yang menurut gue cukup fenomenal ya. Gue rasa ini juga politik juga sih ya. Mereka ingin mencari dukungan juga pastinya. Katanya di sini teman ya, kandidat presiden AS ya, RFKJR namanya teman, mengumumkan rencana untuk menempatkan seluruh anggaran AS pada blockchain teman. Artinya bisa kita bilang kalau ini jadi kepilih otomatis makmur nih untuk kripto. Tapi ya tunggu dulu, ini janji-janji aja apa ngomong aja gitu ya. Nanti giliran kepilih nggak ditepatin janjinya, takutnya seperti itu. Intinya ini adalah ada faktor terselubung atau faktor politiknya di sini gitu teman ya, untuk mendapatkan suara ya dalam nanti pemilu 2024 di AS ya, tepatnya pada sekitar 5 November 2024 teman ya, untuk pemilunya ya. Itu beberapa katalis yang mungkin memungkinkan naik turunnya harga cryptocurrency. Jadi ada banyak sekali, tadi ada faktor geopolitik, ada kemungkinan para penambang akan ngejual beberapa aset Bitcoinnya untuk meneruskan biaya-biaya minernya. Terus ada faktor pemilu Amerika Serikat di tahun 2024, tepatnya nanti di, jadi ada 3 ya, kemungkinan ada lagi mungkin kedepannya kita juga nggak tahu gitu. Tapi yang pasti itu ada 3 yang udah benar-benar di depan mata kita ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini ngelihat market wah naik nih, jangan seneng dulu cuy, jangan seneng dulu. Oke, jadi itu tadi beberapa sentimen yang harus kalian pertimbangkan teman ya, atau kalian harus pantau-pantau terus ya mengenai perkembangannya. So saat ini gue akan coba cek untuk ngelihat bagaimana perkembangan dari Bitcoin itu sendiri. Oke, di sini teman ya, kemarin gue sempat bilang bahwa ini kenaikannya mungkin nanti mentok di 66 ya. Kalau kalian bisa cek live streaming gue sebelumnya. Oke, dan saat ini terlihat banget ya, terlihat banget memang nih ya. Kenapa gue bilang kemarin di 66 ini akan mentok ya, karena ini pas garis kotak kuning ya. Di kotak kuning kalian bisa perhatiin, kemarin gue kasih tanda panah ya di area 66. Meskipun saat ini mengalami kenaikan, market BTC itu masih belum bisa untuk nge-breakout kotak kuning yang kemarin gue buat. Karena di sini area supply di sini gitu teman. Nah, apakah ini nanti kenaikannya akan berlanjut ya? Mungkin jangka pendek bisa aja berlanjut.
Tapi gue rasa kalau dia ingin nge-break out area kotak kuning ini butuh demand yang cukup lumayan. Makanya kalau kalian perhatiin tadi banyak sekali news-news yang good ya. Supaya apa? Supaya market terdorong naik. Gue tahu maksudnya. Padahal di depan mata kita banyak sekali katalis yang memungkinkan perubahan pergerakan market cryptocurrency itu sendiri. Gitu teman. Ya seperti yang udah beberapa yang gue sebutkan tadi, dari faktor geopolitik, dari miner Bitcoin ya, dari pemilu AS ya, yang itu harus kalian perhatikan ke depannya. Dan untuk penurunan masih tetap ya, gue nggak akan ubah ini untuk target penurunan gue, karena gue masih yakin ketika nanti ada tekanan jual yang cukup tinggi, BTC masih akan kemungkinan ada di harga ini. Gitu teman. Ini di time frame 1D. Coba kita untuk konfirmasinya kita cek di weekly. Bagaimana kondisinya kalau untuk di weekly? Kalau kalian perhatiin nih di sini. Jadi kenapa gue masih nargetin penurunan ya untuk di BTC gitu teman. Kalau kita perhatiin ya, sebuah apa namanya, pucuk dari suatu resisten kebentuk ya, dan setelah itu dia harusnya itu bisa, kalian perhatiin nih, gue kasih bulat-bulat ya nih. Kemarin dikenaikan di 2021 ya, tepatnya Maret, dia naik memang ya untuk BTC. Habis itu dia udah ngebentuk nih sebuah pucuk, sebuah top ya di sini ya, di pucuk resisten. Habis itu dia turun cuy. Baru dia naik lagi. Dan saat ini baru ini kebentuk pertama ya. Kebentuk pertama pucuknya ini, atau sebuah resisten dari BTC yang kemarin nyentuh all time high di 73.400 US dollar ya, ini kebentuk pucuk. Makanya di sini gue masih memungkinkan, karena ini kan di tahun 2025 juga masih lama, beberapa bulan lagi ya. Ya nggak lama-lama banget sih, tapi maksud gue masih ada space waktu untuk BTC itu masih bisa mengalami koreksi. Terlebih lagi ada beberapa katalis yang tadi udah gue sebutin yang memungkinkan naik turunnya harga dari kripto itu sendiri. Ya. Dan di sini kalau kita perhatiin memang nih ya, yang gue kasih tanda-tanda apa namanya nih, panah-panah merah, ini kan sudah ngebentuk sebuah resisten baru atau all time high baru untuk BTC. Jadi gue rasa ini kemungkinan akan mengalami koreksi ya. Ini di weekly ya, ini weekly. Gue rasa ini masih akan kemungkinan mengalami koreksi, dan itu masih akan tertahan di area 59 sampai 60.000 US dollar. Itu kalau menurut gue pribadi. Ya. Dan kemungkinan dia akan turun, kemungkinan mungkin ya di area sekitar 60-59. Kemungkinan kalau misalkan turun tajamnya itu ada di 55-56 di kotak kuning ini gitu teman. Kemungkinan ya baru dia akan mengalami kenaikan. Jadi bisa kalau gue simulasikan gini aja, gini baru gini aja, seperti itu. Nah bisa aja seperti itu untuk pergerakan dari market BTC saat ini itu teman ya. Jadi gue masih was-was sebenarnya ya teman, karena banyak sekali faktor-faktor yang akan memungkinkan naik turunnya harga ke depannya untuk Bitcoin ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mau masuk saat ini ya no problem, tapi tipis-tipis saja, karena ini kan setelah halving ya, setelah halving artinya kita tinggal tunggu bulan aja untuk harga boom ya, mungkin 8 bulan 6 bulan ya dari harga saat ini ya, seperti itu ya. Bisa ibarat kata kalian nyicil lah ya, nyicil bonusnya di tahun depan ya, nyicil sekarang bonusnya tahun depan, itu ya seperti itulah ya. Meskipun kalian nyicil harganya naik turun bodo amat, yang pasti kalian harus punya target ya untuk TP di tahun depan ya, pas bull run, intinya seperti itu ya. Semoga kalian bisa cuan maksimal semua. Gue berharapnya seluruh komunitas di channel bisa cuan maksimal ya di pesta cryptocurrency di tahun depan ini. Amin ya, semoga-moga nggak ada kendala atau faktor-faktor geopolitik yang memungkinkan tertahannya pesta ini ya. Mudah-mudahan jangan sampai ya. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya, updatean news serta sentimen mengenai cryptocurrency ya, dan apa yang akan terjadi kemungkinan di beberapa bulan ke depan teman ya. Kalian bisa pahami
yang gue sampaikan tadi, teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman semua, ya sebelum gue akhirin video ini, ya di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman, karena asli subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.